Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Puspitasari. Kali ini saya akan memaparkan pameran akhir perkuliahan yang telah saya laksanakan di SDN 243 Cicabe. Latar belakang dari pameran perkuliahan ini diawali dari kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda-beda tingkatannya. Ada yang cepat, sedang, ada pula yang sangat lambat. Karenanya, mereka harus menempuh cara yang berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Terkadang, siswa suka guru mereka yang mengajar dengan menuliskan segalanya di papan tulis. Dengan begitu, mereka dapat membaca dan mencoba untuk memahaminya. Ada juga siswa yang lebih suka guru mereka mengajar dengan menyampaikan materi pelajaran secara lisan seperti yang lainnya. Nah, hal tersebut berkaitan dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Dalam teori gaya belajar, terdapat beberapa gaya belajar. Yang pertama, ada visual, kemudian auditory, dan yang terakhir, kinestetik. Untuk gaya belajar visual, gaya belajar ini adalah gaya belajar dengan cara melihat, sehingga mata memegang peranan penting. Analisis permasalahan atau analisis yang terjadi di SDN 243 Cicabe, khususnya di kelas 4B, beberapa peserta didik memiliki gaya belajar visual. Terlihat dari mereka lebih fokus dalam belajar menggunakan media-media visual, seperti flip chart dan juga gambar-gambar. Selanjutnya, auditory. Gaya belajar auditory ini adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar. Gaya belajar ini dilakukan dengan mendengarkan sesuatu. Hampir sebagian besar peserta didik di kelas 4B memiliki gaya belajar audio-visual. Jadi, selain audio, mereka juga digabung dengan visual. Mereka akan fokus ketika melihat gambar visual ditambah dengan audio yang diperdengarkan. Selanjutnya, kinestetik. Gaya belajar ini merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Pembelajar tipe ini mempunyai keunikan dalam belajar, selalu bergerak, menggunakan aktivitas panca indera, dan menyentuh. Beberapa peserta didik lainnya di SDN 243 Cicabe, khususnya di kelas 4B, memiliki gaya belajar kinestetik. Mereka senang bergerak dan melakukan sesuatu di dalam kelas. Kemudian, dari hasil analisis yang telah saya lakukan, terdapat output dari pameran ini. Yang pertama adalah flip chart. Media flip chart dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi gaya belajar visual, karena peserta didik dapat mengamati informasi yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, media LKPD. Media LKPD dapat digunakan untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat membaca dan sekaligus menulis. Output selanjutnya yaitu model pembelajaran contextual teaching learning pada saat permainan tradisional. Model pembelajaran ini menghadirkan konteks pembelajaran secara langsung di dalam kelas, sehingga dapat memfasilitasi gaya belajar kinestetik. Peserta didik dapat belajar sambil bermain permainan tradisional seperti backland dan juga congklak. Selanjutnya, media PowerPoint interaktif. Media PowerPoint interaktif dapat memfasilitasi gaya belajar audio-visual. Media tersebut berisikan gambar dan suara yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya, ada model pembelajaran Teams Games Tournament. Model pembelajaran ini dapat memfasilitasi gaya belajar kinestetik. Dari gaya belajar tersebut, peserta didik dapat berlomba untuk menjawab kartu soal yang telah ditentukan. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bergerak. Nah, itulah hasil dari pameran akhir perkuliahan yang telah saya lakukan di SDN 243 Cicabe. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.